Bagaimana jika ada case yang seperti ini? Dengan masa manfaat mesin yang 4 tahun, sejak 1 Januari 2017 tadi, penjualan P ke S downstream atau S jual ke P upstream, bagaimana kalau mesin itu sampai tahun 2020 atau 4 tahun kemudian tidak laku terjual keluar? Kita coba dari pertama kali. Masih ingat ya? Dengan contoh soal tadi, book value-nya 24, dijual harga jual 42, sehingga menghasilkan unrealized profit 18. Kalau di transaksi, ingat, hanya dibuat satu kali saja, tahun depannya tidaklah ada. Ini nggak ada. Kalau transaksi. Terus kita melakukan penyusutan, 4 tahun. 18.000 kita bagi 4, berarti 4.500-an. Ini katanya nggak laku sampai 4 tahun ke depan. Berarti kita akan menyusutkan ini, kita ulang, jurnalnya sama persis. Ini akan kita lakukan berarti sampai tahun 2020. Nah, siapkan kolomnya, berarti ini akan kita lakukan sampai tahun 2020. Begini. 1, 2, 3, 4. Yang jurnalnya sales outside, berarti nggak bakal ada seterusnya. Kenapa nggak ada seterusnya? Karena tidak ada penjualan keluar. Mesin itu kita gunakan terus sampai 4 tahun ke depan. Itu adalah case 3. Nah, mari kita lanjutkan untuk kertas kerjanya. Masih downstream ya. Pertama kali muncul gain to equipment 18.000. Kita susutkan accumulated to depreciation 4.500. Nilainya sudah utuh ya, karena ini downstream tidak dikali kepemilikan di transaksi. Untuk kertas kerja downstream itu juga harus utuh. Tidak ada penjualan keluar karena mesinnya kita gunakan, maka realized profit through sales outside-nya no entry. Kemudian, penyusutan ini akan kita lakukan terus-menerus. Jurnalnya sama persis, sekali lagi karena mesinnya masih kita gunakan. Jadi dengan kata lain, sales outside ini nggak ada. Sales outside ini no entry terus selama 4 tahun. Nah, ingat aturannya. Kalau di kertas kerja, unrealized itu kalau nggak ada sales outside harus tetap di record. Jurnalnya apa? Investment in S, accumulated depreciation, sama equipment. Ini kita lakukan terus, record terus, karena mesinnya nggak laku-laku. Nah, equipment-nya kita isi dengan nilai pertamanya 18, accumulated 1 tahun lalu 4.500, sisanya, selisihnya masukkan di investment in S. Tahun depannya 2019. Equipment selalu utuh 18. Accumulated itu berasal dari 17, 18, 2 tahun yang sudah berlalu, 4.500 kali 2, 9.000. Selisihnya itu investment in S. Tahun terakhir, equipment-nya 18, accumulated-nya sudah berjalan 1, 2, 3, investment-nya, selisihnya 4.500. Bahkan kalian lanjutkan sampai tahun depannya pun ini akan ada terus. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau upstream, jurnal transaksinya 3, income from S, investment in S-nya, itu nilai utuhnya tadi 18.000. Kalau upstream, 18.000-nya kita kalikan persentase kepemilikan. Jadi 18.000 kalikan 90%. Jadi 16.200. Unrealized profit di jurnal transaksi hanya diakui 1 kali saja, tahun-tahun depannya tidak usah lagi. Penyusutan kalau saya suka pendekatan utuh ya. Jadi 18.000 bagi 4, 4.500. Lalu 4.500-nya saya kalikan kepemilikan 90%. Ada yang suka 16.200 bagi 4 juga silakan. Hasilnya sama, 4.050. Nah, angka tersebut akan kita lakukan terus-menerus. Kita akan melakukan penyusutan 4 kali berturut-turut. Straight line, jumlahnya sama. Karena sales outside-nya nggak ada. Jadi kita hanya menyusutkan saja. Hanya ada realized profit through depreciation. Lihat dari sisi kertas kerja sekarang. Kertas kerja pendekatan yang utuh. Jadi kalau di transaksi 16.200, di kertas kerja harus tetap 18.000. Depresiasi di transaksi 4.050, di kertas kerja harus 4.500. Kita akan menyusutkan 4 kali berturut-turut jumlahnya sama 4.500.
Karena tidak ada sales outside-nya no entry. Nah, ingat kalau di kertas kerja, kalau tidak ada sales outside, kita harus tetap mengakui unrealized profit. Saya kasih blok warna kuning, ini adalah bedanya upstream. Ada NCI setelah investment in S ya. Cara mengisinya seperti apa? Equipment-nya kita isikan dulu, senilai pada awalnya 18.000. Akumulasi satu kali sebelumnya 4.500. Saya tuliskan angkanya 18 kurangi 4.500, kan ada 13.500. 13.500-nya untuk kita 90%, kemudian untuk minoritasnya kalikan dengan 10%. Nah, tahun depannya kita ulang lagi ya. 18.000 itu pada awalnya. Accumulated-nya sudah berjalan 2 kali sebelumnya. Angkanya saya taruh di atas sini biar kalian tahu prosesnya. 9.000 kali 90% untuk kita, 9.000 kali 10% untuk minoritas. Satu kali lagi, equipment-nya 18, kemudian accumulated depreciation-nya sudah 3 kali berlangsung, kemudian hasil pengurangannya ada di sini, lalu 4.500-nya kalikan 90%, yang untuk minoritasnya 4.500-nya kalikan 10%. Apakah ada pertanyaan?